Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini Pak Jokowi mengeluarkan sebuah statement yang membuat para koruptor di luar sana panas dingin, termasuk partai-partai korup yang tentu saja akan sangat ketakutan dengan tindakan Pak Jokowi dan statementnya yang satu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kita benar-benar dikagetkan dengan kasus mega korupsi di Pertamina Patraniaga yang kerugian negara itu ditaksir sampai 1.000 triliun. Benar-benar nilai yang sangat-sangat fantastis. Lalu bagaimana rekan-rekan komentar Pak Jokowi terkait hal ini? Pak Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk membersihkan Pertamina, dalam artian membersihkan koruptor yang ada di sana. Tentu saja ini membuat mafia-mafia dan gembong-gembong koruptor di Indonesia semakin gelagapan, belum mendapatkan sanksi yang sangat kejam dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Kini Pak Jokowi sudah mengeluarkan kekuatan statementnya untuk mendukung penanganan kasus Pertamina Patraniaga tersebut. Dan apakah ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang awalnya digaungkan oleh Jokowi namun mandek oleh DPR? Pada saat itu Pak Jokowi sangat berani mendesak PDI Perjuangan selaku partai ketua DPR RI pada saat itu dan sekarang pun masih menjabat untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Pak Jokowi menuliskan dalam suratnya, Undang-Undang Perampasan Aset adalah penting dan mendesak. Bahkan Puan Maharani sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah menerima surat presiden atau supres. Artinya, jika seorang presiden sudah mengirimkan surat seperti ini, maka aturan yang akan digaungkan benar-benar penting dan mendesak. Saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, apakah Undang-Undang Perampasan Aset itu penting dan mendesak atau justru tidak? Kalau hemat saya, benar-benar ini adalah penting dan mendesak. Lihat kasus yang sekarang. Kerugian negara bisa diminimalisir jika kita memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, kita sebenarnya masih memiliki senjata lain, yakni keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk pengembalian aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak. Main besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi. Kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja. Pahlawan sebenarnya itu Kejaksaan Agung, bukan Ahok sang pahlawan kesiangan. Jadi, siapa sebenarnya yang membongkar skandal mega korupsi
di Patra Niaga Pertamina? Apakah Kejaksaan Agung yang sejak awal bekerja diam-diam, mengumpulkan bukti dan akhirnya menendang pintu kebusukan ini? Ataukah seseorang yang baru muncul setelah semuanya terbuka, berbicara lantang seolah-olah tanpa dirinya dunia ini tidak akan berputar? Mari berpikir jernih. Mari bicara berdasarkan fakta. Skandal di Pertamina ini bukan perkara kecil. Ini urusan uang rakyat. Bertahun-tahun kita beli Pertamax, tapi ternyata isinya Pertalite. Bertahun-tahun kita bayar lebih mahal dengan keyakinan bahan bakar yang lebih berkualitas. Padahal kenyataannya kita ditipu mentah-mentah. Lalu siapa yang membongkar ini pertama kali? Jawabannya jelas. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung bekerja dalam senyap. Tidak ada drama, tidak ada panggung. Mereka menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan akhirnya membeberkan ke publik bahwa ada permainan kotor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ini bukan angka kecil. Ini uang rakyat. Ini uang yang seharusnya dipakai untuk pembangunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang serakah di dalam tubuh BUMN. Tapi anehnya, setelah semuanya terbuka, tiba-tiba ada yang maju ke depan, berbicara lantang, menunjuk-nunjuk. Seolah-olah tanpa dirinya kasus ini tidak akan terbongkar. Ini seperti pertandingan sepak bola. Ada tim yang berjuang sejak menit pertama, bertahan, menyerang, jatuh bangun, demi mencetak gol. Lalu, di menit ke-89, ada orang yang baru masuk lapangan, menendang bola yang sudah di depan gawang, lalu merayakan seolah-olah dia yang memenangkan pertandingan. Inilah yang terjadi. Kejaksaan Agung bekerja sejak awal. Mereka yang menyelidiki. Mereka yang mengungkap data. Mereka yang membongkar kebusukan ini ke publik. Tapi siapa yang kemudian tampil seolah-olah sebagai pahlawan? Siapa yang tiba-tiba muncul di media, berteriak lantang, mengklaim bahwa dirinya sudah lama memperingatkan ini? Jawabannya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok berbicara seolah-olah tanpa dirinya skandal ini tidak akan terbuka. Padahal, faktanya Kejaksaan Agung sudah bekerja jauh sebelum Ahok berkomentar di media. Dan lebih ironisnya, Ahok sendiri adalah petinggi di Pertamina. Kalau memang dia sudah tahu ada kebusukan ini, kenapa baru ribut sekarang? Kalau benar dia peduli pada rakyat, kenapa tidak dari dulu menggempur habis-habisan? Kalau memang dia sudah tahu ada permainan kotor, kenapa baru bicara setelah semuanya terbuka? Rakyat jangan mau dibohongi. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang pintar bermain citra. Jangan sampai kita dipaksa percaya bahwa orang yang hanya berbicara belakangan adalah penyelamat. Penyelamat yang sesungguhnya adalah mereka yang bekerja di balik layar, bukan yang hanya mencari panggung di depan kamera. Dan dalam kasus ini, Kejaksaan Agung adalah pahlawan sebenarnya. Mereka bekerja tanpa perlu sorotan. Mereka menelusuri fakta tanpa perlu drama. Mereka membongkar kasus ini demi kepentingan negara dan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau popularitas. Sebaliknya, yang baru muncul setelah semuanya terbuka, yang berbicara seolah-olah tanpa dirinya kasus ini tidak akan terbongkar, itulah yang disebut pahlawan kesiangan. Sekarang, setelah kebusukan ini terbongkar, apa yang harus dilakukan? Jawabannya hanya satu, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Jangan hanya berhenti di pengungkapan kasus, jangan sampai ada kompromi. Jangan sampai ada permainan politik yang menyelamatkan mereka yang seharusnya dihukum. Para pelaku korupsi ini harus dihukum berat, harus dimiskinkan. Tidak ada ampun untuk mereka yang telah merugikan negara dan rakyat. Mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari permainan kotor ini harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mereka harus dihukum hingga tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk mengulang kejahatan serupa. Dan untuk kita semua, mari tetap kritis. Mari jaga akal sehat. Jangan sampai kita tertipu oleh narasi yang dibangun hanya untuk menyelamatkan citra seseorang. Pahlawan sebenarnya dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung. Dan pahlawan kesiangan, ya kita semua sudah tahu siapa. Sekarang, setelah semuanya terbuka, pertanyaannya, apakah kasus ini akan berhenti di sini? Apakah kita hanya akan melihat penangkapan 1-2 orang lalu selesai? Apakah kita akan melihat sidang yang berlarut-larut, penuh sandiwara, lalu akhirnya ada hukuman ringan, remisi, atau malah bebas sebelum waktunya? Tidak boleh. Ini uang rakyat. Ini masa depan negara. Negara ini tidak boleh terus-menerus menjadi ladang bancakan para koruptor. Tidak boleh ada kompromi dengan maling uang rakyat.
Kita harus pastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam skandal ini harus dihukum seberat-beratnya. Dan jangan lupa, korupsi tidak terjadi sendirian. Pasti ada jaringan. Pasti ada aktor besar di balik semua ini. Apakah kita hanya akan menangkap 1-2 orang, lalu membiarkan dalangnya tetap berkeliaran? Apakah akan ada kong kali kong di belakang layar? Ini yang harus kita kawal bersama. Lihat bagaimana Kejaksaan Agung bekerja. Mereka tidak sekadar bicara, mereka bergerak. Mereka membongkar, mereka menangkap, dan mereka tahu ini bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah mega korupsi. Kalau ini dibiarkan, kalau ini tidak dihukum sekeras-kerasnya, maka selamanya BUMN kita akan jadi sapi perah para maling berdasi. Kita akan terus jadi korban. Rakyat terus membayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya murah. Jadi sekali lagi, jangan tertipu dengan mereka yang baru bicara setelah kasus terbongkar. Jangan percaya pada yang cuma berteriak di depan kamera, tapi dulu diam saja saat punya kesempatan untuk membenahi dari dalam. Siapa yang bekerja? Kejaksaan Agung. Siapa yang benar-benar membongkar kasus ini? Kejaksaan Agung. Siapa yang sebenarnya peduli pada keadilan? Kejaksaan Agung. Dan siapa yang hanya datang belakangan berbicara seolah-olah pahlawan? Pahlawan kesiangan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hanya akan menonton? Apakah kita akan membiarkan mereka yang merugikan negara ini lolos dengan hukuman ringan? Apakah kita akan diam ketika keadilan dipermainkan? Kita sudah terlalu sering dibohongi. Kita sudah terlalu sering melihat para koruptor dihukum ringan, lalu hidup enak setelah bebas. Kali ini, jangan sampai kecolongan. Kita harus bersuara. Kita harus mengawal kasus ini. Karena kalau hari ini kita diam, besok kita akan jadi korban lagi. Hari ini Pertamina, besok mungkin PLN, BUMN lain, atau bahkan dana bantuan sosial. Korupsi itu seperti penyakit. Kalau tidak diberantas sampai akar, dia akan tumbuh lagi. Dan kali ini, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Negara ini harus berubah. Koruptor harus takut, dan rakyat harus marah. Ahok sudah tidak bisa dipercaya. Dulu, banyak yang percaya Ahok adalah sosok yang berani, tegak lurus, dan siap membela kebenaran apapun risikonya. Tapi sekarang, kepercayaan itu sudah sirna. Kenapa? Karena semakin ke sini, semakin terlihat bahwa Ahok bukan lagi pejuang kebenaran yang murni. Dia lebih fokus pada karier politiknya sendiri daripada benar-benar membela rakyat. Lihat saja sikapnya dalam kasus mega korupsi Pertamina ini. Selama bertahun-tahun dia ada di dalam, tapi kenapa baru bicara setelah semuanya terbongkar oleh Kejaksaan Agung? Kalau benar dia memang membela kebenaran, kenapa tidak dari awal menggebrak meja, membongkar semua kebusukan, dan menindak tegas para perampok uang rakyat di Pertamina? Jawabannya sederhana, karena dia tidak benar-benar mau bertindak, dia hanya mau terlihat bertindak. Begitu Kejaksaan Agung membongkar skandal ini, tiba-tiba Ahok muncul ke media. Berteriak, marah-marah, seolah-olah dia yang paling berjasa dalam pengungkapan kasus ini. Padahal, faktanya dia hanya menunggangi momentum untuk membangun citra dirinya. Kalau memang sudah tahu ada masalah besar di Pertamina, kenapa baru bicara sekarang? Kalau memang dia peduli, kenapa saat masih punya wewenang, dia tidak bergerak lebih cepat? Jawabannya jelas, karena semua ini hanya strategi politik. Ahok sedang mencari panggung. Dia ingin tetap relevan di dunia politik. Dia ingin tetap dianggap sebagai sosok berani yang selalu membela kebenaran, padahal nyatanya dia hanya bicara saat kondisinya menguntungkan dirinya. Inilah yang membuat kepercayaan pada Ahok semakin runtuh. Orang mulai sadar bahwa dia bukan lagi pejuang kebenaran yang murni, tapi seorang politisi yang mulai menghitung untung rugi dalam setiap langkahnya. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita mendewakan orang yang hanya berani bicara setelah segalanya terbuka. Dalam kasus ini, pahlawan sejati adalah Kejaksaan Agung. Merekalah yang benar-benar bekerja sejak awal. Merekalah yang menyelidiki, menangkap, dan membongkar skandal ini ke akar-akarnya. Mereka tidak butuh sorotan kamera. Mereka tidak butuh panggung politik. Mereka hanya bekerja untuk menegakkan hukum. Sementara Ahok, dia hanya muncul setelah semuanya terbuka. Dia hanya berteriak setelah Kejaksaan Agung bekerja keras. Itulah pahlawan kesiangan. Dan rakyat tidak butuh pahlawan kesiangan. Rakyat butuh keadilan yang nyata. Sekarang, coba lihat reaksi media. Tiba-tiba Ahok muncul di berbagai pemberitaan.
Wawancara di sana-sini seolah-olah dia yang dari awal berjuang melawan korupsi di Pertamina. Ini yang harus kita waspadai. Rakyat harus cerdas. Jangan mau ditipu oleh orang yang hanya bicara ketika semuanya sudah terbuka. Pahlawan sejati itu bekerja dalam diam dan hasilnya nyata. Kejaksaan Agung tidak banyak bicara, tapi mereka bertindak. Hasilnya, para pelaku korupsi di Pertamina satu persatu mulai terseret ke meja hijau. Sekarang bandingkan dengan Ahok. Apa yang sudah dia lakukan selama menjabat di Pertamina? Dia punya jabatan tinggi di sana. Dia punya akses ke data. Dia punya wewenang untuk menekan kebijakan. Kalau benar-benar ingin bersih-bersih, kenapa tidak dilakukan sejak dulu? Kenapa harus menunggu Kejaksaan Agung duluan yang bergerak? Jawabannya jelas, karena dia lebih mementingkan pencitraan politiknya. Sementara kita sibuk melihat drama politik Ahok, jangan lupa inti masalahnya. Rakyat sudah dirugikan bertahun-tahun. BBM yang seharusnya berkualitas malah dioplos. Harga naik, tapi isinya ternyata tidak sesuai standar. Triliunan rupiah uang negara dirampok oleh mafia dalam Pertamina. Dan siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat kecil! Sementara para pejabat tinggi hidup enak, kita dipaksa membayar lebih mahal untuk bensin yang kualitasnya diragukan. Kita dikelabui oleh permainan mafia yang bermain di belakang layar. Sekarang saatnya menegaskan satu hal, tidak ada yang boleh kebal hukum. Siapapun yang terlibat dalam skandal ini harus diusut sampai tuntas